Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini, yaitu imunologi ketiga, video terakhir dari serangkaian video tentang imunologi. Sebetulnya panjang pembahasannya, tetapi ini dipak dengan begitu ringkas dan hanya garis besar atau outline saja. Pada video kali ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah aplikasi tentang imunologi, ya, bagaimana dipakai dalam kehidupan sehari dalam bidang kesehatan. Yang kedua adalah kelainan-kelainan imunologik pada tubuh manusia. Yuk kita bahas yang pertama tentang aplikasi. Yang paling penting di sini ada dua, ya, yaitu tentang vaksin dan tentang diagnostik. Tentang vaksin dulu, ya. Prinsip vaksin itu adalah sebetulnya menghadirkan suatu antigen, ya, bisa mikroorganisme, bisa juga virus, bisa juga toksin, ya, ke dalam tubuh manusia, tetapi tidak sampai letal, tidak sampai mematikan. Tujuannya supaya menstimulasi tubuh untuk menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit yang sesungguhnya atau penyakit dalam skala yang lebih besar. Vaksinasi ini dirintis atau ditemukan oleh Edward Jenner, ya, peneliti di abad-abad yang sebelumnya. Dia menggunakan virus dari cacar sapi, ya, cowpox, ya, disuntikan kepada manusia supaya tubuh manusia bisa menghasilkan antibodi untuk melawan cacar, ya, smallpox. Kemudian ada istilah dalam vaksin ini adalah herd immunity atau kekebalan kelompok, ya. Kalau sebagian orang dalam suatu populasi itu sudah kebal karena divaksinasi, maka yang tidak divaksin, belum sempat atau tidak bisa divaksin, itu akan terlindungi walaupun belum divaksinasi. Bagusnya sih semua divaksinasi, tapi kan tidak semudah itu. Tidak semuanya possible, mungkin untuk divaksinasi. Kemudian saya mau berbicara tentang tipe-tipe vaksin. Ini juga penting, ya, apalagi kemarin kita baru selesai wabah COVID. Itu dibahas ada berbagai macam vaksin. Bisa dilihat dari video saya tentang vaksin di zaman COVID, ya. Silahkan dicek di channel saya. Yang pertama adalah vaksin yang live attenuated atau vaksin yang dilemahkan. Sebetulnya dia itu lebih efektif dalam menghasilkan kekebalan di dalam tubuh kita. Cenderungnya adalah lifelong atau kekebalan yang seumur hidup. Kemudian ada vaksin yang sifatnya itu inactivated, ya, kuman atau agen penyakitnya itu dibunuh, bisa dengan bahan kimia, bisa dengan dipanaskan, dan sifatnya tidak seefektif, tidak sehebat, respons kekebalan tubuhnya tidak sehebat kalau memakai yang pertama tadi, live attenuated. Yang ketiga adalah vaksin subunit. Apa ya vaksin subunit? Namanya juga subunit, jadi bukan unit utuh, tetapi bagian dari suatu organisme. Misalnya saja diambil protein yang ada di permukaan selnya, permukaan yang ada di luar permukaan virus misalnya, ya. Dan itu bisa dihasilkan secara bioteknologi. Demikian, ya, itu namanya subunit, bukan organisme yang lengkap. Kemudian ada juga vaksin yang sifatnya itu conjugated, artinya antigennya itu digabungkan dengan protein lain sehingga ukurannya lebih besar, dan ini sifatnya bisa lebih memicu kekebalan tubuh kita. Kemudian yang terbaru, ya, kemarin waktu zaman COVID itu ada vaksin DNA atau vaksin RNA. Ya, kalau pakai RNA, maka yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam bentuk vaksin itu adalah mRNA
yang akan membuat tubuh itu membuat protein asing itu. Kalau tadi kan proteinnya sudah jadi, antigennya sudah jadi. Nah, kalau yang mRNA, vaksinnya itu belum jadi, berupa resep untuk membuat antigen. Jadi tubuh akan membuat antigen tersebut. Lalu setelah jadi, nah itu yang diserang. Jadi yang diserang tidak langsung resepnya atau mRNA-nya. Kemudian ada lagi satu teknologi yang terakhir, adalah vaksin berupa bakteri atau virus yang dimodifikasi sehingga dia mengandung antigen yang bisa menstimulasi kekebalan tubuh, antibodi yang kita mau. Mungkin dia hanya sebagai carrier saja atau pembawa. Baik, itu tentang macam-macam vaksin ya. Sekarang saya akan bicara tentang diagnostik. Bagaimana prinsip reaksi antara antigen dan antibodi bisa digunakan sebagai alat untuk mendeteksi penyakit. Bisa dipakai untuk mendiagnostik keadaan pasien. Ya, pemeriksaan lab nih ceritanya nih. Ya. Yang pertama tentang deteksi antigen tersebut. Ya, ada yang langsung ya, ada yang langsung. Itu berarti kumannya yang dikenali oleh kumannya sendiri yang bisa menstimulasi tubuh untuk menghasilkan antibodi. Menghasilkan antibodi. Kemudian ada satu lagi yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu bukan kumannya yang dideteksi, tetapi yang dideteksi adalah antibodi yang dihasilkan oleh tubuh. Ya, jadi alat diagnostik ini mengenali kuman langsung cara pertama atau tidak langsung mendeteksi kehadiran antibodinya di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian itu pertama ya tentang tesnya. Ya, sifatnya bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang kedua adalah tentang deteksi kehadiran antigennya. Ada dua variabel, ada dua penentu. Ya, yang pertama adalah sensitivitas. Sensitivitas itu artinya seberapa mampu alat diagnostik ini bisa mendeteksi antigen yang dimaui. Ya, kita biasanya dicoba dari yang konsentrasi yang tinggi sampai konsentrasi yang semakin rendah. Nah, sampai seberapa persen, seberapa rendah yang masih bisa dikenali oleh diagnostik atau alat diagnostik ini. Itu sensitivitas. Selanjutnya adalah spesifisitas. Artinya alat diagnostik ini harus bisa cukup sensitif, spesifik ya, bisa spesifik mendeteksi antigen. Jangan sampai yang bukan antigen yang dimaui tapi terdeteksi sebagai positif. Nah, berarti nggak spesifik. Ya, jadi pertama ada sensitivitas, yang kedua adalah spesifisitas. Baik, kita sudah kenal bahwa prinsip dari diagnostik ini adalah reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, kalau kedua hal ini kita letakkan di luar tubuh kita, ya, artinya istilahnya diambil dari tubuh kita sebagai sampel atau bagaimana, jadi secara in vitro gitu ya, itu bisa kita bagi lagi aplikasinya menjadi beberapa hal lagi. Ya, yang pertama adalah reaksi presipitasi. Nah, presipitasi itu reaksi antigen dan antibodi, kemudian terbentuk suatu kompleks yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Presipitasi artinya dia akan mengendap. Presipitat, mengendap. Karena ukuran molekulnya lebih besar. Yang kedua adalah aglutinasi. Ya, aglutinasi itu menggumpal. Jadi kalau antigen, misalnya dalam golongan darah ya, pemeriksaan golongan darah, nanti ketemu sama serum yang mengandung antibodi. Golongan darah A ketemu dengan anti A, nah nanti akan menggumpal ya, aglutinasi ya. Kemudian
ada juga reaksi netralisasi, sejauh mana antigen itu bisa diikat oleh antibodi sehingga antigen itu menjadi tidak berfungsi. Nah, ini kasus juga pada waktu COVID ya, ada nilai netralisasinya berapa gitu ya. Kemudian ada juga reaksi fiksasi komplement. Ada juga teknik antibodi fluoresen. Nah, ini antibodinya itu diikatkan atau digabungkan dengan zat warna yang fluoresen, bisa berwarna bagus gitu ya, terang gitu ya. Nah, nanti antibodinya itu mengenali antigen, nempel. Nanti kalau ada warnanya nyala berarti antigennya ada di situ ya, karena ditempeli oleh antibodi yang membawa zat warna fluoresen. Kemudian ada ELISA ya, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Nah, itu untuk deteksi juga ya. Cuma kali ini antibodinya diikat dengan enzim. Nanti dimasukkan ke dalam substrat. Ya, jadi kalau misalnya antibodinya itu nempel ke antigen, itu kan dia bawa enzim. Lalu ada substrat, nanti substratnya berubah warna karena hasil kerja dari enzim tersebut. Semakin banyak antigennya, substratnya akan semakin berwarna gitu ya, berubah warnanya akibat pekerjaan enzim. Nah, ini semua yang saya sebut, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa dicari lagi dari berbagai sumber yang bisa dipercaya ya. Selanjutnya ada juga Western blotting. Western blotting itu mendeteksi protein, dalam hal ini antibodi. Nah, protein yang dihasilkan oleh bakteri ya, atau bagian dari virus atau dan sebagainya. Western blotting. Jadi kata blot ya, blot itu noda. Jadi sebetulnya zat asingnya itu dipindahkan ke suatu membran, lalu di membran itu direaksikan dengan antibodi. Antibodinya dikasih penanda ya, radioaktif atau apa. Nanti terdeteksi kalau ada hitam filmnya karena ada zat radioaktif, berarti antigennya ada dan sebagainya ya. Itu saya tidak bahas begitu rinci ya. Blotting Western untuk yang DNA, protein. Kalau DNA pakainya Southern. Kalau RNA pakai Northern ya. Ya. Selanjutnya saya akan bahas tentang kelainan-kelainan imunologi. Ya. Ada beberapa reaksi dari tubuh yang merugikan sebagai akibat dari reaksi imun. Ya, memang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan, gitu ya. Yang merugikan itu contohnya adalah pada kasus transplantasi organ. Nah, itu kan jadi makhluk lain ya, bukan makhluk lain, sorry. Dari manusia yang lain, itu kan tiap manusia itu unik proteinnya. Karena itu jantung atau apa dari orang lain, maka tubuh mengenalinya sebagai zat asing, dilawan. Nah, itu harus ditangani tuh. Kemudian ada juga kasus autoimun. Wah, ini sistem imun tubuh kita harusnya kan membela kita ya dari zat asing. Ini malah tubuh kita yang diserang gitu. Sehingga tubuhnya rusak. Macam-macam ya. Kasusnya ada banyak penyakit yang sifatnya adalah autoimun. Ya, seperti penyakit lupus gitu ya. Psoriasis dan sebagainya. Dan untuk dalam hal ini kita kenal satu terapi yang disebut itu terapi imunosupresi. Ya, kalau imunosupresi itu ditekan sistem imunnya supaya tidak melawan zat asing yang menguntungkan bagi tubuh kita. Tetapi ada kerugiannya ya. Tubuh kita jadi gimana ya? Jadi lebih rentan terhadap penyakit yang datang gitu. Jadi kuman-kuman karena ditekan sistem imunnya. Ya. Oke, selanjutnya mengenai reaksi hipersensitivitas ya, jadi terlalu sensitif tubuh kita, itu juga masalah kelainan dalam imunologi tubuh ya. Hipersensitivitas ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 Romawi ditulisnya, 2 Romawi, 3 dan 4. Kalau 1 sampai 3 itu cenderung cepat ya, jadi beberapa menit, pokoknya nggak sampai 1 hari efeknya tuh ada. Entah kerusakan jaringan, entah gatal-gatal, entah apa reaksi badan kita. Tapi kalau yang tipe 4 itu melibatkan sel lebih lama. Ya, mungkin lebih dari 1 hari baru terasa ya reaksinya. Tipe 1 adalah suatu reaksi hipersensitivitas atau alergi
yang disebut sebagai reaksi anafilaktik. Ya, reaksi anafilaktik ini biasanya mencakup seluruh tubuh dan ini dikaitkan dengan produksi IgE. Ya, pada video sebelumnya kita bahas ada macam-macam imunoglobulin atau antibodi. Ya, IgE ini mensensitifikasi inangnya, yaitu tubuh kita, sel-sel tubuh dalam tubuh kita, sehingga timbul reaksi alergi. Ya. Mediatornya adalah histamin, juga prostaglandin. Itulah sebabnya kalau ada alergi, kasih antihistamin. Nah, itu sebetulnya adalah obat untuk memblok histamin yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ya. Dan ini bisa cukup parah. Ya. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau anafilaktik ini bisa menimbulkan kematian. Ya, tapi untuk pemeriksaan tentunya tidak disuntikan ke tubuh kita, tapi ada namanya skin testing, ada pemeriksaan kulit ya. Dalam beberapa waktu langsung kelihatan bengkak nggak atau merah tidak gitu. Di area yang diberikan antigen dalam konsentrasi yang kecil. Selanjutnya ada tipe 2. Ya. Tipe 2 itu dimediasi atau diperantarai oleh dua macam antibodi, yaitu IgG dan IgM, imunoglobulin G, imunoglobulin M. Ya, ini hubungannya dengan golongan darah. Ya, kalau pada manusia kan ada golongan O, A, B, dan AB. Itu adalah menyangkut karbohidrat A dan karbohidrat B yang ada di permukaan sel. Gitu ya. Ini kasusnya adalah terjadi pada titik donor darah. Gitu. Kalau tidak cocok, misalnya orang yang bergolongan darah O, ya, di dalam tubuhnya tuh ada antigen atau antibody anti A, anti B. Dikasih yang A, maka eritrosit dari donor itu akan dilisis. Ya. Atau kasih B gitu ya. Sedangkan kalau golongan darah O kan dia tidak mempunyai antibody terhadap A dan B ya. Jadi O bisa dikasihkan ke siapa saja gitu ya. Jadi reaksi hipersensitivitas ini menyangkut golongan darah, nah tipe 2. Selanjutnya ada tipe 3. Ya, tipe 3 ini melibatkan imunoglobulin G yang mudah dan cepat sekali menstimulasi terjadinya inflamasi atau peradangan. Ya. Ini adalah suatu penyakit yang dikatakan sebagai penyakit kompleks imun. Ya. Contohnya saja adalah glomerulonefritis ya pada organ ginjal kita ya. Yang terakhir yaitu hipersensitivitas tipe 4 ya. Ini melibatkan sel T di dalam tubuh kita ya. Sel T itu kan lahir dari sel-sel imun kita menjadi sel T, kemudian dia tersensitifikasi sehingga menghasilkan sitokin. Nah, kita ingat ya, ada kasus badai sitokin gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan jaringan, tapi itu butuh waktu ya, karena kan si sel T-nya itu ada proses. Itu tadi hipersensitivitas. Selanjutnya masuk ke autoimun. Nah, autoimun ini menarik sekali ya. Autoimun itu terjadi karena hilangnya, istilahnya itu self tolerance. Ya, toleransi tubuh kita terhadap keadaan di sekitarnya. Ya, dan self tolerance ini sifatnya bawaan ya dari lahir. Nah, kalau ini hilang, maka terjadilah sel-sel imun itu atau sistem imun itu melawan tubuh kita sendiri. Ya, contoh penyakitnya ada psoriasis, ya biasanya banyak menyerang orang tua. Ya. Kemudian ada juga multiple sclerosis, ada GBS, apa tuh GBS ya, yang menyebabkan kelumpuhan tuh. Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang mielin, ya selubung saraf sehingga tidak terjadi perambatan saraf, akhirnya lumpuh. Nah, jadi kelumpuhan, ya biasanya pada tungkai, ya tungkai kaki, ya tungkai bawah gitu ya. Namanya tuh GBS itu kepanjangannya adalah Guillain-Barré syndrome. Ya itu. Baik, selanjutnya ada lagi kasus yang memang tidak mematikan, ya, tapi mungkin mengganggu estetika, ya, yaitu namanya vitiligo, ya, itu sangat familiar mungkin, itu menyebabkan bercak-bercak kulit,
menjadi putih gitu. Kenapa? Karena sistem imun di tubuhnya itu menyerang sel pigmen di kulit, ya, sel melanosit. Baik itu autoimun, dan yang terakhir saya akan sedikit membahas tentang reaksi terhadap transplant atau organ yang datang dari luar, ya. Dari kalau zaman dulu pernah ya mencoba transplantasi dari hewan. Kalau jangankan dari hewan, ya, dari sesama manusia saja itu masih bisa dilawan, ya. Makanya diupayakan transplant itu dari kerabat supaya tidak terlalu parah, tidak terlalu hebat perlawanannya, ya. Kenapa bisa dilawan itu? Karena setiap individu itu proteinnya unik. Jadi satu orang ke satu orang yang lain. Walaupun sama-sama misalnya ginjalnya dia, ginjalnya saya gitu, ya. Nah, walaupun berkerabat tapi tetap ada perbedaan. Tapi ditekan perbedaannya itu. Ada apa sih sebetulnya yang menyebabkan itu? Adalah satu antigen yang disebut sebagai HLA, ya, atau Human Leukocyte Antigen. Itu yang menyebabkan terjadi perlawanan dari si resipien atau yang menerimanya. Baik, ini mungkin hanya sekilas saja apa yang saya bisa paparkan. Apabila ada hal yang menarik, yang kurang dipahami, bisa digali lebih jauh. Bisa berdiskusi dengan rekan, dengan guru, atau siapapun yang lebih tahu. Baik, sampai berjumpa dengan saya di video selanjutnya. Next, tentang berbagai macam penyakit, ya. Sekarang yang tentang imun, kita sudahi dulu. Sampai jumpa.